Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah fi kulli ahyan la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun. Kama amarna Allahu bihi qailan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang Allah muliakan. Alhamdulillah, setelah menuntaskan sejumlah pakaian ibadah di bulan Ramadan, khususnya siam dan qiyam Ramadan, dengan penuh iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan izinnya pada hari ini kita bertakbir mengagungkan asma Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Kita bertakbir seiring dengan berakhirnya Ramadan. Pasalnya, dialah Allah zat yang layak untuk diagungkan dan dibesarkan. Dialah Allah zat yang layak dimuliakan dan disucikan. Tiada ada sekutu baginya. Allah yang telah menuntun dan memberi kita taufik hingga akhirnya kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Sungguh ini adalah sebuah nikmat dan karunia yang tak terhingga. Maka kemudian tiada patut tentu kiranya rasa syukur dan sukacita tumpah ruah pada hari ini sebagai luapan kegembiraan kita dan kebahagiaan kita. Semoga akumulasi kebahagiaan, akumulasi kegembiraan imani kita dapat kita rasakan kelak insyaallah saat kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Lis-shaimin farhatun 'indal fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, yakni kegembiraan saat kita berbuka dan kegembiraan saat kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Id yang Allah muliakan, puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh bukan hanya sekedar menahan makan, minum, ataupun sekedar menahan syahwat, namun ia merupakan sebuah program robbani selama 1 bulan penuh, yakni untuk mencetak generasi pilihan Allah Ta'ala, yakni generasi yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Sebuah kedudukan yang tinggi dan mulia di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan segala kebaikan dengan takwa. Allah menjanjikan pahala dan ganjaran yang besar sebagai balasan atas ketakwaan. Pun juga Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan karena takwa, dan Allah pun memberikan solusi dan jalan keluar dari berbagai masalah dan kesulitan hanya dengan jalan takwa. Pun juga demikian,
Pakaian kebesaran dan keagungan sesungguhnya adalah takwa, libasut takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala memposisikan hambanya yang paling mulia di sisinya, yakni orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha awas. Al-Hujurat ayat 13. Dan pakaian kebesaran yang paling mulia pun adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian takwa itulah sebaik-baik pakaian. Al-A'raf ayat 26. Secara sederhana, takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun secara rinci, sahabat Ali radhiyallahu anhu menyebutkan 4 kiat takwa untuk meraih libasut takwa, yakni at-taqwa hiyal khauf minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Yakni takwa adalah engkau takut kepada Allah yang Maha Mulia, engkau mengamalkan Al-Qur'an, dan engkau qanaah merasa cukup dengan yang sedikit, dan terakhir hendaklah engkau bersiap-siap untuk hari akhir. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Takut yang dimaksud adalah takut kepada Allah Ta'ala saat kita sendiri maupun bersama banyak orang, baik saat sunyi maupun saat ramai, saat tersembunyi maupun saat terlihat orang. Takut semacam inilah yang mengantarkan manusia untuk senantiasa taat dan menjauhi maksiat dalam segala kondisi dimanapun dia berada. Kuncinya adalah ada pada muraqabatullah, yakni perasaan senantiasa diawasi Allah Ta'ala. Dan perasaan ini Allah telah bina, Allah tanamkan kepada diri kita selama bulan puasa. Yang kedua, wala amalu bit tanzil, yakni senantiasa konsisten menjadikan Al-Quran sebagai way of life, pedoman atau rujukan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita adalah Al-Quran yang akan mengangkat martabat dan derajat manusia di atas derajat hayawan atau hewan. Karena itu, kebersamaan kita bersama Al-Quran saat Ramadan, di mana kita senantiasa bertadarus Al-Quran baik sendirian maupun berjamaah, harus terus kita rawat dan kita pelihara selepas Ramadan ini. Baik melalui membacanya, mempelajarinya, mengajarkannya maupun mendengarkannya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mempelajarinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Maknanya adalah kita harus senantiasa merasa cukup dengan karunia dan pemberian Allah Ta'ala meskipun sedikit. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita kecuali sesuai dengan pengetahuannya tentang apa yang terbaik atas hamba-hambanya. Pasti ada hikmah dan maslahat yang di dalam setiap ketentuannya. Bila keyakinan ini tertanam di dalam perasaan dan jiwa dan hati kita, apalagi sesungguhnya kekayaan sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinnan nafs. Hakikat kekayaan bukan pada banyaknya harta, namun kekayaan terletak di dalam hati kita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Betapa banyak orang yang bergelimang dengan harta, tetapi jiwanya senantiasa miskin dan kurang, sehingga kemudian akhirnya dia menghalalkan berbagai cara. Dia tidak tahu halal, tidak tahu haram, yang penting dia memiliki banyak kekayaan. Namun sesungguhnya bila hati kita merasa kaya dan bahagia atas pemberian Allah Ta'ala, insya Allah hidup kita akan tenang dan bahagia meskipun sederhana. Yang keempat, al-isti'dad liyaumil akhir. Tanda takwa yang keempat, yakni senantiasa kita menyiapkan diri kita menghadapi hari akhir, menghadapi kematian kita. Caranya yakni dengan senantiasa memantapkan iman kita, melakukan evaluasi dan muhasabah setiap saat, membekali diri kita dengan amal-amal soleh, memperbanyak rekening-rekening amal soleh kita, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan bertaubat atas segala
kehilapan dan kesalahan kita, serta menjauhi hal-hal yang membahayakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhiratnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Hasyr ayat 18. Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat juga merupakan sikap orang yang bijak atau yang cerdas. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man attaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di antara cara efektif mempersiapkan hari akhir, yakni senantiasa melakukan investasi jangka panjang yang bermanfaat untuk terus membentang meskipun umur sudah selesai atau sudah wafat. Misalnya dengan sedekah jariyah atau wakaf, meninggalkan anak keturunan yang soleh dengan cara memberikan pendidikan yang terbaik, serta senantiasa belajar mengajar, mewarisi ilmu yang terus berkelanjutan insya Allah meskipun kita wafat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'una lah. Apabila anak cucu Adam mati, terputuslah amal-amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat Id yang Allah muliakan. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa. Intinya adalah menjaga diri kita agar kita selamat dari mara bahaya, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kemudian kita sukses bisa masuk melalui jannah Allah Ta'ala. Nabi SAW berpesan melalui jalur Ibnu Umar, beliau mengatakan ada 3 perkara yang membinasakan, ada 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara yang meleburkan dosa-dosa kita, dan ada 3 perkara yang meninggikan derajat kita. Adapun yang membuat kita binasa, 1 adalah kekikiran yang senantiasa dituruti, hawa nafsu yang terus diikuti, kekaguman terhadap dirinya sendiri. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan diri kita, yakni bersikap adil saat marah ataupun ridho, sederhana saat fakir dan berkecukupan, dan senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala baik tersembunyi maupun terang-terangan. Adapun 3 perkara yang meleburkan dosa-dosa kita, yakni senantiasa berusaha untuk menunggu sholat di antara sholat, menyempurnakan wudhu saat musim dingin, dan senantiasa melangkahkan kaki kita menuju sholat berjamaah di masjid jami. Adapun 3 perkara yang meninggikan derajat kita, yakni senantiasa memberikan makan kepada fakir miskin, senantiasa menyebarluaskan salam, dan senantiasa melaksanakan sholat malam saat manusia yang lain tidur. Hadis di dalam Sahihul Jami'. Demikian, semoga Allah Ta'ala menerima seluruh rangkaian ibadah kita. Semoga Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini menjadikan pribadi-pribadi kita pribadi yang bertakwa, pribadi yang takut kepada Allah Ta'ala. Di penghujung khutbah ini, marilah kita menundukkan hati kita, mengangkat tangan kita, menguatkan harap, khauf dan raja kita hanya kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa taubatan qabla al-maut wa taubatan nasuha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.